Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Melihat solusin atau lebih bola daging seperti monster di sekelilingnya, Xiaoyan juga mulai merasa waspada. Bagaimanapun kejadian ini terlihat aneh. Lagi pula, mereka semua memancarkan aura yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa bola daging ini sama dengan Xiaoyan. Dan mereka semua datang ke sini dengan percaya diri. Tampaknya orang-orang ini telah gagal. Meskipun orang-orang yang datang ke sini tidak diragukan lagi, pasti memiliki kekuatan yang kuat. Tapi mereka sekarang menjadi seperti ini sehingga mereka terlihat aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Musuh macam apa yang ada di sini? Sambil berpikir, Xiaoyan terus bergerak maju sampai dikelilingi bola-bola daging tersebut. Kemudian dia melihat bayangan putih tak jauh dari sana. Saat Xiaoyan mendekat, dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah sebuah sosok, namun itu hanyalah tumpukan tulang kerangka. Pada saat yang sama, dua kilatan cahaya merah yang berkelap-kelip di rongga matanya gelap pada kerangka itu. Benda ini pasti meniru saya. Xia Zhenghui menunjuk ke kerangka di depannya. Meskipun tubuhnya telah lama berubah, dia tidak akan pernah melupakan seperti apa penampilannya. Tahukah Anda, saya sangat menyukai perasaan telanjang, bahkan tanpa harus mengenakan pakaian. Ji Ying dan beberapa wanita lain menatap Xia Zhenghui, yang sekarang sangat tampan dengan tatapan tidak senang. Karena Xia Zhenghui bahkan memiliki tangan yang ramping dan lembut dan sangat tampan. Namun ketampanannya boleh saja memikat ribuan gadis, tapi setampan apapun dia, sahabat-sahabatnya seakan tak mampu merasakannya dan hanya ingin menghajarnya. Adapun Xiaoyan yang masih sendirian melangkah menuju kerangka di kejauhan. Mereka datang untuk menangkap Anda lagi. Tuan ini tidak akan membiarkan Anda berhasil karena Anda milik saya. Saat suara itu keluar, tulang-tulang putih itu tiba-tiba bergerak dan cahaya guntur menyambar tulang-tulang itu. Daging dan darah tumbuh dengan cepat dan hanya dalam waktu singkat mereka berubah menjadi sebuah sosok. Rambut hitamnya berkibar di belakangnya tetapi wajahnya panjang dan kurus dan penampilannya tampak agak aneh. Saat matanya terbuka, di dalamnya gelap gulita, hanya pupilnya yang berwarna merah dan dikelilingnya tertutup rapat oleh benang sutra. Kemudian sosok itu tiba-tiba tersenyum. Namun ketika dia tersenyum, giginya yang tajam merobek sudut mulutnya hingga ke belakang telinganya. Dan Xiaoyan sudah lama tidak mendengar tawa jahat seperti itu. Meskipun sosok di depannya tampak garang, dia tampak familiar. Karena dia tampak 80% mirip dengan pria berpakaian putih yang pernah ditemuinya sebelumnya. Tetapi jika dibandingkan, pria ini tampak seperti iblis. Tampaknya ini adalah hasil dari pikiran jahat pemilik gua jiwa kekosongan, yang merupakan satu pikiran baik dan jahat. Sebelumnya, pria berbaju putih itu hanya menguji kualifikasinya. Dia tidak ingin bertarung, tetapi pikiran jahat ini justru sebaliknya. Dia ingin bertarung dan hanya itu yang dia inginkan. Bagaimanapun, obsesi terakhirnya adalah melindungi jiwa dari kekosongan. Kali ini, sosok ini mengenakan pakaian hitam dan jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Kalau bukan karena wajah aneh, mungkin sosok ini benar-benar menyerupai aura dewa. Kalian semua adalah semut. Mengapa Anda ingin mengambil jiwa kekosongan saya? Karena Anda tidak layak, maka Anda akan mati. Suara lelaki itu kedengaran seperti dua suara yang saling tumpang tindih dan kedengaran aneh dan menyeramkan. Bagaimanapun setiap orang memiliki pikiran baik dan jahat. Jika penumpukan hawa nafsu dalam hati seseorang menjadi tidak terkendali dan setelah mereka jatuh, pikiran jahat ini akan berubah menjadi iblis batin. Senior, seharusnya Anda telah lama jatuh dan seharusnya jiwa Anda sudah lama menghilang. Tapi sepertinya Anda masih memiliki keengganan dan obsesi.
Jadi saya ingin membantu senior untuk mewujudkan keinginan senior. Xiaoyan mencoba menggunakan pendekatan yang lembut, meski ia tahu kemungkinannya kecil. Tetapi Xiaoyan masih harus mencobanya. Mati! Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berteriak. Jelas dia tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Kemudian dia merapatkan jari-jarinya, mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan kuat. Segera gelombang yang berasal dari ujung jari itu benar-benar membuka jurang yang dalam di kehampaan. Dan dari sana, tiba-tiba muncul tentakel angkasa berwarna ungu merah. Dan langsung menusuk ke arah Xiaoyan dengan ganas. Bahkan warna ungu merah yang sisa di atas tentakel itu memiliki racun kekosongan. Melihat pemandangan itu, tubuh Xiaoyan meledak dengan nyala api. Kemudian langsung menyebar menjadi lautan api. Saat pertempuran di antara keduanya akan segera pecah. Xiaoyan juga sama sekali tidak berani ceroboh karena dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura spesifik dari orang di depannya. Tetapi karena pria kuat ini pernah hidup di zaman kuno, seharusnya kekuatan yang dia miliki tidak akan lemah. Bahkan dengan kekuatan yang tersisa pun pasti sangatlah dahsyat. Orang-orang yang tampak digulung dan berubah menjadi bola-bola daging, apakah mereka semua diubah oleh ketidakteraturan ruang dan waktu di sini? Dan itu pasti adalah alasannya. Sambil memikirkan hal ini, tiba-tiba tubuh Xiaoyan berubah menjadi beberapa ribu kaki. Kemudian lautan api yang di sekitarnya berkumpul menuju tinjunya, dan dia langsung memborbardir tentakel kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah nyala api membumbung ke angkasa dan melesat menuju tentakel kehampaan. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi normal. Dan segel di tangannya juga berubah dengan cepat. Segera nyala api 3 warna mengembun di depannya, kemudian membentuk 10 asap putih mutlak dan teratai abadi. Bagaimanapun kekuatan keterampilan bertarung tingkat transenden ini terletak pada batas atasnya yang sangat tinggi, dan itu akan menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Semakin kuat musuh, maka semakin besar pula efeknya. Lagi pula, segala sesuatu yang diselimuti lautan api, apapun yang hancur akan berubah menjadi bagian dari teratai abadi, sehingga dapat meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyan dan memusatkan dirinya dalam pertempuran pasti akan menjadi langkah mematikan yang sangat penting bagi Xiaoyan. Setelah teratai abadi mengembun, Xiaoyan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Meskipun dia tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran, dia selalu membantu Xiaoyan. Saat tentakel kekosongan itu terus melambai dengan liar, Xiaoyan juga terus-menerus melancarkan tinju apinya. Kemudian, nyala api yang mengandung kekuatan aturan pun meledak dan langsung menghancurkan semua tentakel kehampaan. Namun Xiaoyan tidak berhenti dan langsung menggunakan jari pembunuh bintang. Setelah jari raksasa emas yang mengandung kekuatan dahsyat juga menghantam celah di kehampaan yang membuat retakan celah itu bergetar. Dan seluruh kekosongan itu terpelintir dengan liar, sehingga tentakel di dalamnya seolah tertekan dan tidak keluar lagi. Tiba-tiba, lelaki berpakaian hitam itu berjalan perlahan dan tawa jahatnya makin keras. Ia mengangkat tangannya dan seperti lelaki berpakaian putih, ia menggambar sebuah lingkaran di udara. Namun lingkaran ini jauh lebih besar dan langsung menyelimuti Xiaoyan. Seketika Xiaoyan juga terhisap ke dalam lubang hitam dan dia merasakan tekanan kuat dalam tubuhnya. Karena seluruh lubang hitam segera mulai bergetar hebat. Kemudian Xiaoyan mendengar suara dengungan rendah seperti ledakan di tangannya dan seluruh tubuhnya terkoyak hebat yang membuat Xiaoyan mengeluarkan erangan kesakitan. Dan seketika 9 tanda bintang di antara kedua alis Xiaoyan berkedip dengan liar setelah bergabung dengan avatar Yuan Shen. Meskipun setelah bergabung, dia belum bisa mencapai alam Yuan Shen kuno, tapi kekuatan tubuh fisiknya juga sangat mengerikan. Jadi saat dia terkoyak, tubuh Xiaoyan terus meledak menjadi kabut darah.
Meskipun pria itu mencoba menggunakan teknik penghancur ruang untuk menghancurkan Xiaoyan di sini juga, tetapi tubuh Xiaoyan dengan cepat mengembun dalam kabut darah yang meledak. Dan tubuh langsung berubah menjadi beberapa ribu kaki dan terus mengembang hingga 10.000 kaki. Dan sesaat kemudian, ia dimuntahkan dari kehampaan yang hancur. Bahkan tubuh besar Xiaoyan tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Jadi saat Xiaoyan keluar, dia langsung melakukan serangan balik, menggunakan tubuhnya yang tingginya 10.000 kaki untuk melakukan 7 langkah mengejutkan para dewa. Kemudian, bayangan telapak kaki raksasa langsung jatuh untuk menekan pria berpakaian hitam itu. Namun saat bayangan kaki raksasa itu jatuh, dampak kekuatan yang sangat mengerikan juga menyapu dengan liar, yang membuat kehampaan di sekitarnya juga bergetar hebat, sebelum akhirnya hancur. Bagaimanapun, ini adalah aturan kekuatan yang amat dahsyat. Baru pada saat itulah, Xiaoyan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Namun lelaki berpakaian hitam itu masih berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, lalu mengetukkan jari-jarinya ke udara sebanyak 7 kali berturut-turut, yang langsung berubah menjadi 7 titik hitam. Pada saat yang sama, sebuah cahaya terbang keluar, mengembang di bawah bayangan kaki itu raksasa, dan berubah menjadi lubang hitam. Kemudian langsung menelan bayangan kaki raksasa Xiaoyan. Saat berikutnya, dia muncul di atas kepala Xiaoyan sendiri. Sebelumnya, pria berbaju putih juga telah menggunakan keterampilan bertarung ini yang merupakan seni mengubah bentuk. Gumam Xiaoyan sambil mengangkat alisnya saat melihat keterampilan bertarung ini, dan dia juga berpikir, apakah jika dia bisa memiliki jiwa gua kekosongan, dia juga akan mampu melakukan keterampilan bertarung ini. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.